KKL atau kuliah kerja lapangan bukan sekedar bagian dari proses akademik. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di lapangan, mengamati karya arsitektur, mendokumentasikan setiap detail, serta memahami bagaimana ruang, budaya, dan kehidupan saling membentuk sebuah kawasan. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Kalimat sederhana yang begitu melekat dengan Yogyakarta. Namun, bagi kami, kota istimewa ini menghadirkan makna yang lebih luas. Yogyakarta juga terbuat dari sejarah, filosofi, budaya, dan karya-karya arsitektur yang membentuk identitasnya hingga hari ini. Arsitektur Unram, satu aksi, seribu kreasi. Kami Arts Venture Yogyakarta 2026 dari Program Studi Arsitektur Universitas Mataram hadir untuk menyusuri jejak-jejak tersebut. Setiap destinasi yang kami kunjungi menjadi ruang belajar yang menghadirkan pengalaman, wawasan, dan inspirasi baru tentang bagaimana arsitektur tumbuh bersama budaya dan masyarakat. Kegiatan kami dimulai pada tanggal 20 Januari 2026. Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atmajaya Yogyakarta menjadi destinasi pertama kami dalam perjalanan ini. Melalui lingkungan kampus yang modern, kami melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal tetap dipertahankan dan diadaptasi dalam desain bangunan pendidikan. Bekal pemahaman tersebut kemudian mengantarkan kami menuju destinasi-destinasi berikutnya untuk mengenal lebih dalam wajah arsitektur Yogyakarta. Perjalanan kami berlanjut untuk menelusuri akar budaya yang membentuk identitas Yogyakarta. Kami mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Taman Sari, dua kawasan bersejarah yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Jawa. Di Keraton, kami mempelajari filosofi penataan ruang khas Jawa yang syarat makna, mulai dari orientasi bangunan hingga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan budaya. Taman Sari memperlihatkan keindahan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa yang masih terjaga hingga saat ini. Lorong bawah tanah, kolam pemandian, dan tata ruangnya memberikan gambaran tentang kecanggihan desain serta teknologi arsitektur pada masa lampau. Perjalanan kami masih berlanjut di hari yang sama menuju kawasan Malioboro. Berbeda dengan suasana kawasan keraton yang syarat nilai historis, Malioboro menghadirkan wajah lain Yogyakarta sebagai pusat aktivitas perkotaan yang tetap mempertahankan identitas budayanya. Melalui pengamatan terhadap pasar bangunan, koridor jalan, dan karakter kawasan, kami memahami bahwa menjaga identitas visual sebuah kota bukan hanya tentang melestarikan bangunan lama, tetapi juga tentang menciptakan keselarasan antara warisan sejarah dan perkembangan zaman. Dari ruang kreatif hasil transformasi bangunan lama, hari berikutnya menuju Museum Gerabah di Kasongan. Tempat ini menunjukkan bagaimana arsitektur tumbuh dari tradisi dan kearifan lokal yang masih lestari hingga kini. Di Museum Gerabah, kami melihat bagaimana material tanah liat tidak hanya menjadi hasil kerajinan, tetapi juga menjadi elemen utama dalam membentuk karakter bangunan. Penggunaan kubah terakota serta susunan gerabah yang menyatu dengan arsitektur menciptakan identitas ruang yang khas, sekaligus merepresentasikan budaya dan warisan kerajinan masyarakat Kasongan. Di hari berikutnya, menuju Museum Ulen Sentalu. Museum ini menawarkan pengalaman arsitektur yang tidak hanya dinikmati melalui bentuk bangunannya, tetapi juga melalui suasana dan perjalanan ruang yang dirancang secara menyeluruh, serta perpaduan unsur arsitektur Jawa dan Eropa menghadirkan suasana yang tenang dan penuh makna. Setiap ruang dirancang untuk membawa pengunjung menikmati kisah sejarah dan budaya secara perlahan, menciptakan pengalaman yang tidak hanya informatif
tetapi juga emosional. Sebagai penutup perjalanan, kami mengunjungi Pari Klegung di Kulon Progo, sebuah karya arsitek Eko Prawoto. Melalui penggunaan material kayu, keterbukaan ruang, serta pelestarian vegetasi di sekitar sungai, kami melihat bagaimana sebuah bangunan dapat hadir tanpa mendominasi lingkungannya, melainkan tumbuh selaras dengan alam. Kunjungan ini menjadi penutup yang berkesan sekaligus mengingatkan kami bahwa arsitektur terbaik bukan hanya tentang membangun, tetapi juga tentang menghargai lingkungan tempat bangunan itu berada. Yogyakarta telah mengajarkan kami bahwa arsitektur tidak hanya dibangun oleh batu, kayu, dan beton, tetapi juga oleh sejarah, budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kuliah kerja lapangan ini, kami tidak hanya membawa pulang dokumentasi dan catatan, tetapi juga pengalaman, inspirasi, dan cara pandang baru dalam memahami sebuah ruang. Karena pada akhirnya, perjalanan ini mungkin telah usai. Namun, setiap pelajaran yang kami temukan akan selalu menjadi bagian dari langkah kami dalam merancang masa depan.